wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ditugaskan untuk membuat video tentang lahan jagung. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Nurkholis selaku yang mempunyai kebun lahan seluas 12 hektar. Baik Bapak, di sini saya langsung saja untuk menanyakan sesuatu yang saya perlu tanyakan. Persiapan lahan sebelumnya itu bagaimana Bapak? Persiapan lahan di sini. Pertama-tama kan kita harus dibajak dulu kan. Habis dibajak menunggu 1 minggu atau setengah bulan baru dibalur. Habis dibalur kita kasih pupuk tai ayam. Dalam 1 hektar kita kasih 100 karung. Gitu. Dan untuk jumlah pekerja yang biasanya Bapak pekerjakan? Untuk pemupukan tuh biasanya antara 10 orang sampai 12 orang lah untuk mupuk kandang itu. Itu biasanya membutuhkan lama prosesnya membutuhkan beberapa hari Pak? Kalau 1 hektar tuh kalau mupuk ya paling sekitar orang 10 ya sekitar 2 jam lah selesai. Kalau 1 hektar lah. 1 hektar. Oh. Kurang lebihnya Pak ya? Kan orang 10 atau orang 12 kan. Untuk jam kerja per hari dalam persiapan lahan ini membutuhkan waktu itu berapa Pak? Jam kerja kah? Iya, kemungkinannya. Kalau kita jam kerja sistemnya borongan, bukan sistem borongan, bukan harian. Bukan harian. Oke. Kalau harian kita biasanya 80, antara 80 sampai 90. Betul. Upahnya itu. Kalau harian, tapi kan kita jarang pakai yang harian. Soalnya terkendala kadang-kadang kan hujan. Kalau borongan kan kalau hasilnya banyak kan pekerjanya kan tergantung pekerja. Kalau rajin hasilnya banyak. Untuk persiapan lahan ini biasanya Bapak sendiri membutuhkan mesin dan alat. Biasanya itu berupa apa saja Pak? Mesinnya atau alatnya untuk persiapan lahan itu seperti model mungkin cangkul atau bajak traktor yang besar. Konsumsi bahan bakar biasanya untuk mesinnya sendiri itu berapa Pak? Ibaratnya dalam berapa hari itu membutuhkan bahan bakar berapa liter atau? Kalau bahan bakar tuh kalau traktor besar ya sekitar 50-an liter lah. 50-an liter itu kemungkinan bisa sampai 1 hektar Pak? Lebih. Oh, lebih. Oh, okay. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak, untuk pemupukan dasar nih, untuk pemupukan itu Bapak sendiri pun selama 12 hektar ini lahannya itu butuh jumlah pekerja berapa orang Pak? Ya sekitar antara 10 sampai 12 itu. Oh, sekitar 10 antara 12. Soalnya kan ngejar target biar cepat. Oke. Soalnya kalau agak lambat kan gulmanya cepat naik, cepat tumbuh gitu loh. Jadi ngejar waktu lah. Makanya sistemnya kan sistem borongan per karung itu pekerjanya. Dan untuk lama proses dalam pemupukan itu membutuhkan waktu jam itu 1 hektarnya mungkin berapa lama Pak? 1 hektar kalau mupuk kadang-kadang ayam, pupuk ayam itu kan ya 1 orang tuh sehari loh. Bisa 30 antara 50 karung. Itu per 1 orang siap tabur kan di lahan. Jadi kalau 1 hektar tuh paling ya 2 jam selesai kalau orang 10 gitu. Nggak nyampe lah kadang. Dan untuk biasanya untuk bahan yang digunakan ini mungkin bahan yang digunakan dalam sini pupuknya itu pupuk apa Pak? Pupuk ayam petelur. Berarti yang digunakan cuma cukup 1 itu aja Pak ya?
untuk pupuk dasarnya ayam petelur itu. Ya kalau kapas kosong ya ayam boiler juga bisa. Ayam broiler juga bisa, Ayam potong. ayam potong. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, untuk penanaman itu jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menanam dalam kemungkinan 1 hektar sampai 12 hektarnya itu kira-kira berapa orang tuh Pak? Ya cukup orang 4 atau 5 aja cukup. Soalnya kan pakai alat, Pakai alat, bukan manual, manual yang alat dorong etek gitu loh. yang alat dorong. Wingi ra gelem moto. Nang omah lho enak. Terus untuk lama prosesnya Pak? Kalau 1 hektar tuh ya paling lama kalau cuaca panas 1,5 hari selesai. Oke. Untuk 1 alat loh. Dan untuk ini apa bahan yang digunakan ini Pak biasanya dalam penanaman? Bibitnya kan. Kemungkinan bisa berupa bibitnya. Bibitnya itu biasa pakai visi 18, Bibit visi 18 keluaran dari kapal terbang. cap kapal terbang ya. Apa satu itu aja Pak atau ada lagi Pak bibitnya? Ada kemarin pakai yang dari Pertiwi itu, Pertiwi 6. Apa lagi Pak? Dari Twin, Dari Twin. Oh dari Twin kok nggak dari PT Twin Pak ya? PT Twin Dari PT Twin RK 57. RK 57. Oke. Itu yang Itu aja Pak ya. Dan untuk masing-masing ini kan ada bibit visi 18 cap kapal terbang itu Pak, itu jumlah bibit yang digunakan dalam cakupan 12 hektar ini mungkin Bapak menggunakan yang apa aja tuh Pak bibitnya, atau semuanya digunakan? Semuanya digunakan gitu. Itu 1 hektarnya mungkin pakai yang dari PT Pertiwi itu bibitnya atau campur Pak? nanti ya dipisah-pisah kadang kan. Kalau dicampur kan pertumbuhannya nggak merata. Jadi dipisah, ini 18, yang sebelahnya Pertiwi. Soalnya kalau dicampur pertumbuhannya nanti bisa nggak rata. Ada yang tua, ada yang muda. Makanya harus dipisah satu lokasi itu visi 18, satunya sebelahnya lagi Pertiwi. Ya. Kalau dioplos ya itu pertumbuhannya kan kurang maksimal. Kalau dioplos Silang jadinya. Makanya harus dipisah lah. Supaya tahu hasilnya bagus yang mana, umpamanya visi 18 atau Pertiwi, tahu. Kalau dioplos kan nggak tahu yang mana yang bagus itu. Membedakan itu. Terus untuk mesin atau alatnya untuk menanam ini biasanya menggunakan apa? Gunakan itu etek itu, yang tadi. alat dorong itu. Oh iya. Dan selanjutnya nih, kalau untuk penanaman atau bibit ini membutuhkan waktu berapa hari Pak? Misalkan kan ada yang namanya jagung pakan dan jagung manis. Nah itu jagung manis biasanya dalam penanaman bibit itu membutuhkan waktu berapa hari Pak? Untuk menanam kan? Oke. Untuk atau panennya? Nanam sama panennya. Oh, sampai mulai nanam sampai Mulai panen nanam gitu sampai ya. panen, nggih. Kalau jagung manis kan umur 70 sudah bisa dipanen, 75 harus selesai panen. Kalau jagung pakan kan bisa panen 100 hari sampai 120 hari panennya. Kan umurnya kan 3 bulan. Itu. 4 bulan lah kalau jagung pakan itu. Umurnya makanya harus paling cepat itu 110 hari lah bisa dipanen jagung pakan. Berarti kemungkinan besar perusahaan-perusahaan itu biasanya memakai yang dari jagung pakan Pak ya, paling banyak Ya, Pak ya, jagung pakan. Jagung manis kan untuk konsumsi masyarakat aja yang dipasarkan di pasar-pasar.
jadi nggak bisa banyak omsetnya kalau jagung manis. Ya mungkin itu saja wawancara dari saya bersama dengan Bapak.